could say I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are. Shalom, Bapak Ibu Guru, karyawan, serta anak-anak yang saya kasihi. Tidak terasa kita sudah mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Seperti biasanya, kita akan melakukan ibadah akhir tahun. Namun, yang berbeda, saat ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama yang biasanya kita lakukan di sekolah. Namun, saya berharap melalui ibadah online yang akan kita laksanakan hari ini, kita dapat mensyukuri serta menikmati berkat Tuhan melalui pujian dan firman-Nya yang akan kita dengarkan bersama. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah online bersama dan kita bersyukur masih diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas di tengah pandemi. Mari bersama-sama saya ajak semuanya untuk kita menenangkan diri sejenak. Kita mau datang sama Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh aktivitas semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari bersama-sama kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online bersama Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang Kau satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Kau satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang Kau satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Kau satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan,
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang nyata, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Ya teman-teman, sekarang aku ajak buat kita sama-sama satuin hati, kita refleksiin kehidupan kita selama 1 tahun ini. Apakah hidup kita ini udah menyenangkan hati Tuhan, atau justru kita tuh selalu hidup di luar kehendaknya Bapa, dan selalu kita ngecewain Tuhan, selalu kita jatuh dalam dosa. Ayo kita sama-sama refleksiin diri, kita datang ke Tuhan, kita meminta ampun sama Tuhan, kita ingat semua kebaikannya Tuhan, kita ingat betapa Dia selalu memeluk kita bahkan ketika kita jatuh. Dia selalu ada buat kita bahkan saat kita nggak ada buat Tuhan, kita nggak pernah kasih waktu buat Tuhan, tapi Dia nggak pernah ninggalin kita sedikit pun. Selama masa-masa SMA kita ini, Tuhan nggak pernah ninggalin kita sendirian. Dan sebelum kita masuk firman, undang kita sama-sama refleksiin kehidupan kita. Kita minta ampun sama Tuhan, kita datang lagi sama Tuhan, bersyukur juga sama Tuhan buat penyertaannya selama 2 semester ini. Walaupun ada banyak problematika yang terjadi, tapi kita tetap mau bersyukur sama Tuhan, karena Dia tetaplah Allah yang baik dan selamanya akan tetap baik. Bernyanyi bagimu.
Selamat pagi, selamat bertemu. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, dalam ibadah yang menutup dan mengakhiri tahun pelajaran ini, kami ingin dilengkapi dengan firman-Mu. Hantar dengan Roh Kudus untuk kami boleh bukan hanya mengerti, tetapi menjadi pentaat firman yang setia. Dalam nama Kristus, amin. Dalam ibadah mengakhiri tahun pelajaran ini, kita akan membaca Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, ayat 18-20. Efesus 5, 18-20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Memperhatikan bacaan ini, dikatakan di sini mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada mazmur, kidung, pujian, nyanyian rohani yang keluar dari diri kita. Mungkinkah? Kalau kita sedang sehat, sedang lancar, tidak ada persoalan, tidak ada problema, itu akan bisa kita ungkapkan dengan mudah, mengucap syukur, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala waktu bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita sedang ada dalam kondisi susah, mungkinkah itu? Apalagi kalau lingkungan sekitar kita di saat ini ada masa pandemi yang kita tidak tahu kapan selesai. Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Bisakah kita memuliakan Tuhan? Bisakah kita memuji Tuhan dalam keadaan-keadaan yang seperti ini? Jawabannya tergantung. Tergantung pada apa? Ayat yang ke-18. Ada dua yang kita harus pilih salah satu. Saya baca ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Orang yang mabuk itu dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ia dikuasai oleh alkohol. Orang yang punya ambisi, punya keinginan-keinginan, yang hidupnya selalu ingin enak, mudah, dan nyaman, maka dia akan dibungkus oleh keinginan untuk mencapai kondisi itu. Dan kalau kondisi itu tidak tercapai, dia akan marah, dia akan protes. Sebab apa? Dia sudah dikuasai oleh kondisi seperti itu. Lawan dari mabuk oleh anggur ialah penuh dengan roh. Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam bahasa aslinya, hendaklah kamu terus-menerus penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu kata Yunaninya pleroma. Pleroma itu kalau mau diilustrasikan adalah seperti satu gelas terisi air, itu kita berkata penuh. Tetapi pleroma itu adalah air yang ada di dalam gelas itu meluap keluar sampai membasahi dan menutup, membungkus seluruh gelas itu. Itu pleroma. Jadi kalau pleroma dengan roh, penuh dengan roh, itu hidup kita dikuasai oleh roh. Hidup yang dikuasai oleh roh itu artinya hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, lebih tajam hidup yang dikendalikan oleh firman, hidup yang mengenal Tuhan dengan baik. Maka kalau kita menjadi orang yang penuh dengan roh, hidup yang mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman di Alkitab yang ada itu, disitulah kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh firman. Dan hidup kita kalau mengenal firman dengan baik, kita akan bisa menyikapi segala keadaan dengan baik. Coba perhatikan, Alkitab tidak pernah menonjolkan bahwa kita akan selalu hidup enak dan nyaman. Alkitab mengatakan hidup kita adalah penuh dengan perjuangan. Ibrani mengatakan kita seperti atlet yang berlari, melakukan perlombaan yang diwajibkan. Kita tidak bisa lepas dari itu.
Berlari dalam perlombaan itu bukan hal yang mudah dan menyenangkan, tetapi itu harus kita jalani. Perjalanan kehidupan kita ini akan terus penuh dengan dinamika-dinamika, naik turun. Ada yang senang, ada yang tidak menyenangkan, ada yang mudah, ada yang sulit. Tetapi kita semua itu harus menjalaninya dengan ingat. Dikatakan bahwa aku menyertai kamu, kata Tuhan. Disinilah kita melihat kalau kita boleh melewati 1 tahun pelajaran ini. Mungkin kita berkata, tidak terasa cepatnya. Tapi sadarilah, ada Tuhan bekerja di dalam 1 tahun pelajaran ini. Dan disinilah kita akan melihat, Tuhan itu ternyata baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan memelihara kita walaupun kita sedang menjalani keadaan yang menurut kita tidak enak. Tidak bisa kumpul-kumpul dengan teman, tidak bisa bergurau, tidak bisa jalan-jalan dengan leluasa. Semuanya pakai protokol kesehatan. Tidak bisa beribadah dengan leluasa, harus memakai aturan-aturan masker, face shield, dan sebagainya. Kita akan tapi boleh berkata, walaupun keadaan-keadaan itu muncul dalam hidup kita semuanya, tapi kita sadar ada Tuhan. Dan kalau kita memahami semua itu, disitulah kita akan berkata, Tuhan itu baik. Kita akan bisa memuliakan Dia. Kita akan bisa mensyukuri Dia. Kita akan memuji Dia di dalam segala keadaan yang kita hadapi ini. Anda masih akan melangkah ke depan dengan hari-hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi selalulah melangkah dengan memandang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang hadir ada di tengah-tengah kita. Ada di dalam kita, berkarya tanpa pernah selesai. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita dari sini berkati oleh firman Tuhan. Setelah saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama memuji, menyanyikan serta bersorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak